Bismillahirrahmanirrahim. Kakak untuk share screen ya, teman-teman. Nah, sudah terlihat PowerPoint di masuknya. Oke, Kelihatan, Kak. penanggulannya juga sudah. Nah, ini paraphrase. Oke, paraphrase. Apa itu paraphrase? Nah, paraphrasing itu merupakan kita adalah menulis kalimat, ya, tapi dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Intinya kan gitu ya, writing the ideas of another person in your own words, dengan kata-kata sendiri, tapi idenya atau maknanya itu dari kata-kata orang lain. Nah, itu paraphrasing. Paraphrasing is useful when you are using the work of others to support your own view. Ya, jadi kita perlu pendapat orang lain untuk mendukung pandangan kita. When paraphrasing, you need to change the words and structure, but keep the meaning the same. Ya, seperti yang kakak tadi bilang, kita perlu mengubah kata-katanya, tetapi ya bisa kata-kata dan juga strukturnya, tetapi maknanya tidak berubah sama sekali ya. Tidak ada penambahan maupun tidak ada pengurangan makna. Selanjutnya, ini contoh kalimat pertama bilang, students who study hard have a higher chance to succeed in SNBT. Ya, intinya kan siswa di sini katanya yang belajar ya, yang belajar dengan keras itu memiliki kesempatan yang tinggi untuk berhasil dalam ujian SNBT. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua, apakah maknanya sama ya? Kita lihat those who are accepted in universities through national university entrance test are most likely the ones who give it all during the preparation. Who give it all itu sama dengan study hard ya. Kayak dia memaksimalkan diri ya selama persiapan. Persiapan di sini kan maksudnya belajar menghadapi ujian SNBT. Terus di sini melalui National University Entrance Test, tes masuk universitas yang secara nasional itu kan SNBT ya. Jadi dengan kata lain ya SNBT itu ya National University Entrance Test. Ya those who are accepted yang diterima berarti most likely itu kan high chance berarti maknanya sama ya. Kalau kita bisa artikan berarti di sini ya orang-orang yang diterima di universitas melalui ujian masuk tes universitas yang secara nasional itu adalah mayoritas ya atau kebanyakan adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin di persiapannya itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan makna ya. Tidak ada yang miss. Itu udah mewakili ide dari sentence one. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. How to paraphrase. Ya, oke. Bagaimana sih cara untuk memparafrasa? Ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa dilihat dari word choice atau pemilihan kata. Nah, di sini kita perlu menggunakan sinonim. Ya. Contohnya di sini, there are some important aspects in conducting a learning session. Nah, tinggal diganti aja important aspects itu dengan several key points. Sama-sama. Ini some-nya harusnya digaris bawahi juga. Some itu kan artinya beberapa ya. Mana nih? Nah, kakak mau garis bawahi dulu some-nya. Some important aspects sama several key points. Several itu beberapa. Some itu beberapa. Important, penting. Important aspek-aspek yang penting. Sama juga key points ya. Poin penting. Key itu kan kunci. Ya, kunci itu kan penting ya maksudnya di sini. In conducting a learning session. Lalu yang kedua, word class atau part of speech.
atau dalam bahasa Indonesia kelas kata. Contoh, he speaks English fluently. Dia berbicara bahasa Inggris secara fasih, ya. Kalau kita bisa identifikasi, ya, he itu kan pronoun. Pronoun. Di sini speaks itu dia verba ya, verb. English itu noun. Fluently itu adverb. Kenapa? Adverb itu kan kata keterangan ada lilinya. Berarti dia adverb of manner, menunjukkan cara. Fluently, slowly. Slowly kan dengan perlahan, fluently dengan fasih ya, kalau kita bisa artikan. Lalu diparafrasakan ya. He is a fluent. Fluent yang tadi di sini adverb jadi adjective. Ya. Jadi adjective. Ya, fluentnya di sini jadi adjective. Terus English ya, adjective itu menerangkan noun, bina, ya itu bina, noun. Di sini noun. English speaker itu noun sih, apa jadi noun phrase atau frasa nomina, gitu ya. Oke, oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Maknanya sama ya, dia merupakan seorang penutur bahasa Inggris fasih, gitu, fasih ya. Yang selanjutnya, bagaimana untuk memparafrasa? Dilihat dari struktur kalimatnya. Contoh, dari kalimat aktif ke kalimat pasif atau sebaliknya. Teks di sini, a tornado destroyed the house. Lalu dipasifkan, the house, ya yang tadinya objek menjadi subjek di depan, was destroyed. Ketika dipasifkan, ada gini, ya, kalau kalimat pasif itu, rumusnya gimana? Nih, pasif form itu rumusnya to be plus verb 3. Ya. Kita lihat kenapa to be-nya kita perlu tentukan to be-nya apakah present atau past. Present itu to be present itu is MR. Untuk to be past ada was or were. Nah, karena di teks pertama itu id ya, ini verbnya menggunakan verb to. Ini verb to. Maka kalau verb to identik dengan past. Jadi kita to be-nya juga menggunakan past. Kenapa was? Karena subjeknya the house. The house itu singular atau tunggal ya. Makanya to be-nya pakai was. Lalu kita pakai verb 3 habis itu. Verb 3 dari destroy, ya destroyed juga. Ya. By a tornado. Oleh kan ini artinya jadi perlu menggunakan by karena kalimat pasif ya. Ya, jadi yang teks pertama bilang tornado itu menghancurkan rumah, kalau ini rumah dihancurkan oleh tornado. Yang kedua, from simple to compound or complex sentence and vice versa, artinya dari kalimat sederhana ke kalimat kompleks ya atau sebaliknya. Contoh kalimat ini, Jennifer was good at science. Ini ada dua kalimat ya, titik, titik. Her sister had some trouble with writing. Nah, ketika kita memparafrasakan, jadi kita perlu conjunction. Jadi kita buat dari dua kalimat menjadi satu dengan bantuan conjunction ya. Apa hubungannya Jennifer was good at science dengan her sister had some trouble with writing? Jadi kita bisa lihat pola di sini bahwa Jennifer was good at science itu kalimat yang positif ya. Beda dengan yang kalimat kedua, her sister had some trouble. Masalah, maksudnya dia ya nggak bagus di penulisan, di skill nulisnya kalau untuk saudaranya itu. Makanya kita bisa lihat di sini, oh ada perlawanan atau pertentangan ya, ada kondisi yang berlawanan, maka kita perlu conjunction but. But itu kan conjunction yang fungsinya untuk menerangkan ada hal yang berlawanan ya. Tetapi misalkan contoh kalau bahasa Indonesianya,
I agree with your opinion, but ya itu berarti nggak setuju dong kalau ada kata but karena walaupun di awalnya agree tapi ada kata but berarti ya nggak setuju karena pasti ada sanggahan setelah kata but itu ya. But I think it's better gimana gitu ya. Oke, kita coba lanjut dulu ke soal berikutnya. Pertanyaan yang biasa ditanyakan untuk menanyakan hal parafrasa ini ya. Another way of expressing, cara lain dalam mengungkapkan pernyataan berikut adalah gitu. Kalimat satu bisa dinyatakan ulang dengan ini. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan ulang yang tepat untuk kalimat satu? Ya, kalimat mana yang maknanya dekat atau mirip ya? Atau sama bisa dikatakan closest ya. To the last sentence in paragraph 1. Another simple way. Gimana penyataan ulang yang simple ya. To restate ideas in the last paragraph of the passage is gitu. Oke, langkah-langkah untuk menentukan parafrasa itu. Yang pertama, kita memang perlu memahami kalimatnya. Nah, kita perlu ya. Tipsnya memang perlu memahami per kata itu, kita paham. Lalu kita cari ya yang maknanya sama. Jadi kalau tipsnya memang di soal ini kita perlu teliti karena ada di opsi satu kata yang dikira tidak penting malah jadi penting, malah jadi mengecoh gitu ya. Yang kedua, determine the key points in the sentence. Apa poin kata atau kata kuncinya atau poin pentingnya yang dibahas ya. Lalu yang ketiga, pilih opsi yang ya mengandung keseluruhan kata kunci atau poin-poin pentingnya ya, dengan makna yang sama. Oke. Oke, kita coba latihan soal dulu aja ya. Ini tipsnya masih ada. Yeah, words in the answer choices that are exactly the same as the words in the text do not merely mean they are the paraphrase. It may be that only one word is the same, but the whole meaning is different. Yang tadi kakak singgung sih, tidak serta-merta kalimatnya mirip-mirip itu adalah jawabannya. Karena siapa tahu ada hal yang mengecoh, misalkan conjunction-nya berbeda atau conjunction-nya penempatannya tidak sesuai. Baik, kita lihat coba ya untuk teks 1 nih. Nih, kita coba ini. The sentence many people suffer from allergies and anyone at any age can develop allergies. Kira-kira bisa dinyatakan ulang dengan kalimat yang mana? Nah, boleh kalian pikir-pikir dulu, nanti kalau udah tahu jawabannya, kasih tahu kakak di kolom chat. Farah jawab D. Yang lain? Maulana E. Oke, yang lain? Anas D. Syariah juga D ya. Ada yang D, ada yang E. Oh, D. Oke, coba Farah, kenapa jawabannya D? Kenapa pilih D? Ya. Soalnya itu Kak, sebenarnya kalau dari arti aku nggak cuman tahu yang beberapa doang. Intinya kayak itu many people, jadi kebanyakan orang di situ bisa diganti sama a large number of people. Ya. Oh iya gitu. Udah gitu aja ya. Sama. Ya kayak itu. Oke, iya Farah, terima kasih atas pendapatnya.
Oke, kita coba cek ya. Many people suffer. Berarti artinya banyak orang yang apa ini suffer? Ya, oke deh. Kalau ini ya kita nggak perlu ini sih. From allergies and anyone at any age can develop allergies. Yang the allergies affect berdampak dan dapat menyerang a large number of people at any age ya. Large number of people at any age. Large number of people at any age. Iya. Kalau yang A salah karena allergies can happen at anyone at any age. Cuma bahas bagian sini aja ya. Kalau yang B, allergies must have affected everyone. Ini salah di masnya. C, most people's allergies develop as a result of their age. Ini enggak, bukan their age ya. Yang E, many people of all age have suffered from allergies of various kinds. Of all age have suffered. Suffer di sini artinya apa sih? Bertahan ya? Pak. Ada yang mau coba jawab? Biar kita sama-sama belajar. Suffer. Oke, D ya. Tapi ya kalian banyak yang sudah jawab D juga. Jadi memang betul jawabannya D. Ya. Oke, affect and can attack ya. Can attack. Ini can gitu. Menyerang a large number. Large number, many people. At any age. Ya, di usia ya berapa aja gitu. Oke, betul. Coba kita lihat ke soal berikutnya ya. Kita lihat text 2. Which of the following is the restatement of the sentence? The planet will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Planet will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable. Di paragraf 1 itu. Maulana jawab A. Nih. In the hopes, ya kita kalau lihat konteksnya, that is why governments of the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually, in the hopes that the planet will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable. Susantri jawab A dan Maulana juga jawab A. People cannot live in parts of the planet if it is too warm. Oke, coba Maulana kenapa menjawab A? Farah juga A, Anas juga A. Maulana boleh boleh on mic? Atau mau kasih tanggapan di kolom chat? Atau tidak berkenan? Oke, coba Susantri deh. Cari A Susantri.
Boleh kasih tahu kakak kenapa menjawab A? Karena memiliki makna yang paling dekat dengan kalimat asli. Pilihan yang itu mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup di beberapa bagian planet jika terlalu hangat. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi betul jawabannya A ya. Nah ini. Ya, tidak dapat tinggal di bagian planet jika itu terlalu hangat gitu. Maksudnya di sini so warm, sangat sangat hangat. Jadi di sini tidak bisa dihuni gitu. Become uninhabitable. Ada kata un berarti kan tidak ya. Next, kita ke soal berikutnya. Ini question 3. Which of the following best states the underlined sentence in paragraph 2? Ini nih. Ya, dilihat dari konteksnya ini tentang robot, Astro, ya, robot katanya household robot. Jadi katanya nanti bakal ada begini. It also features buttons to turn off cameras and microphones, though it loses its ability to move around when they are switched off. Kita lihat opsinya ya. Kira-kira yang mendekati yang mana? Lihat lagi apa teksnya, kalau mau lihat lagi teksnya bilang ya. Kita lihat deh konteksnya dulu, barangkali biar matang juga nih. Ya, smart home technology, first household robot katanya. Amazon tool meluncing Astro ya. The company said it can be remote controlled when not at home to check on pets, people, or home security. It can also patrol a home automatically and send owners a notification if it detects something unusual. Amazon was also keen to preempt privacy concerns. It said Astro can be set with out-of-bounds zones, so it cannot go into certain areas, or could be set to do not disturb. It also features buttons itu tombol ya, to turn off cameras and microphones, so it loses its ability to move around when they are switched off. Okay. Yang A, apakah betul? A button lets users shut off Astro's cameras and mics, although it will be unable to operate. Apakah yang B? Astro has a microphones or cameras off button, so users can press it whenever they want. Apakah mewakili pernyataan tadi? Yang C, kita lihat Astro's mics and cameras can be disabled with one press of a button, but it will prevent it from traveling. D, power buttons to disable mics or camera, which will turn Astro to a non-operational state, are available. E, Astro has the ability to press the buttons itself to turn it off, and it will limit the range of movement. Oke, jawabannya apa teman-teman? Semua? Jadi dilihat kata per kata ya. Jangan sampai membuat makna baru atau ada asumsi baru gitu. Jadi harus persis sama dengan kalimat yang ada di teks. Kita lihat lagi. Ya, it also features button to turn off cameras and microphones. Though, walau ya, it loses its ability to move around when they are switched off. Nah, move around itu sinonimnya dengan apa? Katanya tidak bisa berpindah kan ketika dimatikan.
Maksudnya tombolnya. Yang manakah yang dapat mewakili kalimat tadi? Apakah sudah ada jawaban? Mematikan kamera dan mic ya. Emang si Astro ini robot apa? Oh, robot ini. Household, rumah tangga. Yang mana teman-teman jawabannya? Apakah sudah ada pencerahan? Dennis, mungkin Dennis jawabannya apa? Maulana atau Susantri, Farah, Anas? Apakah kalian masih bingung? Farah jawab C. Oke, Farah, kenapa menjawab C? Boleh sharing ke kita? Nggak tahu, Kak. Maulana B. Ya, coba kita lihat C ya. Kita lihat C dulu. Can be disabled berarti dapat kan able bisa, disable jadi tidak dapat gitu ya. Maksudnya bisa dimatikan gitu operasinya. Ya, disabled, able. Ya, bisa dimatikan operasinya untuk mic dan kamera dengan hanya satu klik with one press of a button. Ada nggak tadi? Ada nggak? It also features buttons to turn off cameras and microphones. Nah, ya. Terus, but it will prevent it untuk mencegah from traveling. Traveling di sini artinya berpindah. Apakah sesuai? To move around when they are switched off. Ya, switched off itu sama aja dengan one press button ya, switch off kayak on kayak saklar gitu. Jadi betul jawabannya C. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan B ya misalnya? So users can press it whenever they want, ini yang tidak ada di kalimat tadi ya. Tidak menjelaskan dia tidak bisa berpindah ketika kita matikan tombolnya. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bisa dinyatakan ulang dengan pernyataan yang mana? In mid-March, oh, okay. Nature, a consumer research company in Japan, found that nearly 40% of Japanese people they surveyed incorporated special foods into their diet in order to boost their immune systems, while garlic and ginger were popular foods in the survey. Fermented foods such as yogurt and natto-topped goodies. Sok dipikirkan dulu, jawabannya kira-kira yang mana?
Kalau kita mau artikan berarti apa nih? Consumer research ya, si Nexer ini menemukan bahwa hampir 40% dari orang-orang Jepang yang mereka survei itu mengintegrasikan, incorporated itu bisa dibilang integrasi, mengintegrasikan special foods into their diet ya, in order itu artinya agar boost their immune system, untuk menaikkan imun sistem mereka. While itu sedangkan garlic and ginger, berarti garlic itu bawang ya, bawang apa, bawang putih. Ginger itu apa, keluarga jahe ya, bisa ginseng. Nah, were popular foods in the survey katanya. Ini populer nih. Kalau fermented foods such as seperti yogurt sama natto itu ya paling tinggi, top the list, berarti paling atas di list. Di list apa? Di list makanan yang katanya bisa menaikkan imun sistem mereka. Jadi kira-kira yang bisa mewakili ide dari statement tersebut itu yang mana? Maulana C. Garlic and ginger as well as fermented foods like yogurt and natto were top listed as special food in order to boost Japanese immune system. Dari Susantri juga C. Dennis juga C. Ini bukan gara-gara mos kakak ke sini kan? Karena kenapa jawabannya C deh? Kakak pengen tahu? Apa mau komen di kolom chat? Nggak apa-apa. Oke, kita coba cek ya apakah C betul. Garlic and ginger, ini kan garlic and ginger, as well as fermented foods, sama seperti, ya as well as itu bisa dikatakan sama seperti fermented foods, makanan yang difermentasi seperti like yogurt and natto, were top listed. Berarti kalau kita baca kalimat ini, garlic, ginger, yogurt, sama natto katanya berada di posisi atas sebagai special food in order to boost Japanese immune system. Apakah betul garlic and ginger itu masuk kategori top list? Sedangkan di kalimatnya bilang garlic and ginger itu popular ya. Tapi bukan top list. Top listnya hanya yogurt and natto. Beda ya, populer sama top list. Contoh populer tuh gini. Populer kan artinya terkenal, banyak dikenal oleh masyarakat. Contoh deh, makanan terenak apa Indonesia katanya apa top listnya yang pertama, misalkan makanannya tuh rendang, tapi misalkan top listnya tuh top list atau populernya tuh yang paling populer itu sate. Populer itu berarti artinya banyak dipakai orang. Nah, tapi kalau top the list di sini berarti dia yang bisa, yang paling baik ya untuk ngeboost immune system orang Jepang. Gitu ya. Jadi beda ya. Sama kayak ada siswa populer sama siswa nomor 1 kan beda. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jadi bukan C ya.
Ada yang mau menjawab lagi mungkin? Ya, kalau Farah gimana nih? Belum nongol lagi nih. Populer tuh bisa dikatakan juga ya terkenal ya, tapi di sini kalau misalkan top the list beda lagi. Jadi jawabannya ya udah kakak kasih tahu aja deh. Ya, jawabannya jadi yang D. Yogurt and natto were the foods mostly used as special foods to advance Japanese immune system compared to other foods such as garlic and ginger. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kadang ada kategori populer kayak misalkan gini, juara, ada juara satu, ada juara favorit. Dan itu beda. Gitu ya. Mungkin di sini populer itu ya entah familiar atau gimana. Kategorinya tuh beda gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara populer dengan top one. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Teks kelima. Which of the following best restates the underlined sentence in paragraph 4? Nah, ini tentang AI ya, artificial intelligence yang marak sekali di zaman abad 21 ini. Lalu di sini katanya bilang, research predicts that artificial intelligence already has and poses an existential threat to the labor market. Oke, kita lihat opsinya. Yang mana kita bisa mewakili ide yang tadi. Lihat dulu nih. Berarti research takes, para ahli memprediksi bahwa AI itu telah dan bakal ya. Kita bisa artikan aja yang penting di sini eksistensial. Eksistensial kan yang udah ada. Threat artinya kalau di Halloween ada trick or threat. Tipuan atau kalau di SpongeBob diartikan tipuan atau permen. Masa? Nggak, threat itu artinya ancaman ya. To the labor market. Ke pasar buruh. Nah, jadi kira-kira yang mana yang bisa yang bisa mewakili ide tadi? Seperti biasa, kalau udah tahu, kasih tahu kakak jawabannya di kolom chat ya. Silahkan kalian lihat teks sebelumnya, teks ini maksudnya ya, teks 5.
Sudah, ya lihat lagi, kita lihat lagi opsinya ya. Apakah teman-teman sudah menemukan jawaban yang sekiranya tepat? Gimana? Ya, kalau tadi kita lihat, kita bisa kayak gini. Kita bisa eliminasi jawaban. Contoh ya kayak gini. Research predicts that artificial intelligence already has and possess an existential threat. Ini kan ancaman. Berarti kan kalimat ini bernuansa negatif dong. Katanya AI itu menjadi ancaman bagi pasar buruh. Nah, kita bisa lihat di sini mana yang bernada negatif, mana yang positif. Jadi kalau positif, coret. Nah, kalau negatif, keep dulu gitu. Gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan trik kayak gitu supaya ya bisa lebih menjawab dengan strategi. Syariah sesantri, D. Yang lain, Maulana A. Kita lihat deh dulu deh, it is claimed that the eksistensi dari AI itu has created job opportunities, telah membuat kesempatan kerja untuk para buruh. Kesempatan kerja ya. Kira-kira kalian senang tidak kalau dapat kesempatan kerja? Kayak peluang kerjanya makin banyak. Harusnya senang ya. Jadi itu masih bunyinya masih positif tuh. Beda dong ancaman sama membantu. Misalkan kalau mesin jahit membantu para penjahit gitu kan. Oh, berarti itu meningkatkan job opportunity. Kalau ini tadi katanya ancaman. Oke, coba Dennis kenapa B? Dennis mau on mic? Silakan. Karena apa yang B kan apa bilangnya AI dapat Joe Paradise itu lupa, tapi Ya. intinya negatif buat ini labor market. Oke, thank you Dennis. Iya. Jadi jeopardize itu artinya jawabannya jadi B. Ya, mungkin itu mungkin loh bahwa kehadiran AI itu ya telah membahayakan di sini dalam arti mengancam ya, membahayakan itu artinya sama-sama mengancam ya pasar buruh gitu. Iya. Oke, jadi begitu ya. Karena sisanya ini positif nih, improve quality, positif. Terus ini evidence bukti bahwa fast growth of AI reduce the number of highly skilled professional. Ini negatif sih, tapi tidak sesuai dengan pernyataan di awal ya. Katanya di sini mengurangi jumlah dari highly skilled professional. Padahal tadi kan bilangnya pasar buruh. Beda dong sama ini highly skilled professional itu bukan buruh ya.
Is claim that the existence ini positif, ini jadi bukan. Emergence positively ini positif, jadi bukan juga ya. Oke, teman-teman. Kita bisa ke bahasan berikutnya atau soal berikutnya. Teks ke-6, question number 6. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ada apa ya? Ayo, jawabannya apa? Subsistence farming, who farms a small area with limited research inputs, produce only enough food to meet the needs of his or her family. Bisa dinyatakan ulang dengan kalimat yang mana? Mungkin kita bisa kategorikan positif negatif dulu kayak tadi ya. Jadi baru bisa dieliminasi, baru bisa dipilih gitu. Biar memudahkan kalian juga. Memang perlu menambah vocabulary juga ya, penting. Misalkan satu hari nambah berapa kosakata baru, biar semakin familiar dengan kata-kata di bahasa Inggris. Apakah ada jawaban? Apakah belum lihat? Produce only enough food to meet the needs of his or her family. Kita lihat yang A ya, kayaknya masih pada bingung nih. Yang A lihat plenty of food, artinya apa? D bukan Kak, Susantri bilang D. Subsistence farming generates a sufficient amount of food for a family's necessities. Sufficient itu artinya cukup ya. Enough food untuk kebutuhan sekeluarga. Ya, keluarga itu ya ini. Hanya keluarga inti. Jadi jawabannya betul. D. Susantri. Betul. Ya, karena kalau yang A, plenty of food itu banyak. Sedangkan di sini bilangnya only enough food, kayak cukup. Nah, cukup itu sama dengan sufficient. Artinya juga cukup. Sama-sama enough ya. Kalau ini bukan, karena plenty itu banyak. Kalau ini a lot of food juga banyak, jadi bukan. Ini a little bit, sedikit. Ini salah. Yang ini insufficient berarti tidak cukup. Berarti salah. Oke, kita coba next ke nomor 7. The 20th century saw massive changes in agricultural practice, particularly in agricultural chemistry. Kira-kira bisa dinyatakan ulang dengan yang mana?
Boleh kalau udah ada yang tahu jawabannya, langsung aja komen di kolom chat. Gimana nih? Oke, coba kakak bantu-bantu ya. Ya ini abad ke-20 melihat massive changes, perubahan besar ya. Massive itu besar, ingat-ingat karena ini selalu keluar kayak sering banget. In agricultural factories, particularly itu khususnya. Ya kayak particularly in agricultural chemistry. Nah, bisa diganti dengan kalimat yang mana? Coba kita lihat yang A. Was one of the great changes happening in agricultural sectors in the 20th century. Was one, salah satu. Berarti ya betul salah satu. Kenapa? Karena di sini kan agricultural chemistry bagian dari agricultural practice ya. Particularly di sini bisa di kayak semakin mengerucut. Artinya apa sih particularly? Coba kalian cari tahu. Particularly teristimewa atau terutama ya. Berarti kan terutama masih ada yang lain kan? Iya, khususnya bisa sama kayak especially gitu ya. Particularly gitu. Di sini was one of the great. Jadi ini sesuai. Ini bukan ya. Ini katanya and its chemistry. Bukan. Farmers have done gigantic change in practice and its chemistry. Bukan, karena ini and. Beda, ini kan kalau and tuh jadi kayak sejajar. Misalkan apel dan tomat gitu. Ya sejajar. Sedangkan kalau di sini chemistry itu bagian dari agricultural practice ya. Jadi posisinya tuh agricultural practice itu menjadi payung untuk agricultural chemistry. Jadi beda, bukan and ya. Nggak bisa bilang kita and. And itu kayak sejajar. Jadi jawabannya yang A. Yang A ya. Kalau D kenapa? Kenapa bukan? There was a huge change in agricultural chemistry. Nah ini cuma menyebut agricultural chemistry aja. Padahal mah yang massive change-nya kan agricultural practice ya. Hanya terutama aja ini bagian dari agricultural practice-nya, terutama di bagian agricultural chemistry. Jadi kalau cuma bilang agricultural chemistry berarti hanya agricultural chemistry saja yang ada perubahan besar. Oke, semoga bisa dipahami. Gitu, ada pertanyaan tidak sampai sini sebelum kita ke post test. Apakah tidak ada atau sudah cukup? Boleh responnya teman-teman? Paham Kak? Ya, alhamdulillah syukur kalau paham ya. Semoga bisa jadi bekal buat nanti pengerjaan soal TBK. Ya, kalau begitu Kakak mungkin izin stop share aja karena waktu kita terbatas ya. Oke, Kakak izin stop share. Dan Kakak kirim kirim post testnya aja. Nah, jadi Kakak kirim di kolom chat. Nah, itu dia link post testnya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Kakak tunggu sampai jam 11:29. Selamat mengerjakan post test.